Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya ila yaumil qiyamah. Terima kasih Ustaz Muslihuddin yang sudah hadir, ada Ustaz Mustafa, ada Bu Musaiti dan juga Ustaz Juni Cahyadi. Ya tadi kita awali dengan ini ya, dengan apa ya, semacam mungkin memang kalau tesis itu tidak akan pernah habis gitu ya, karena tesis itu ya bagian dari penulisan dan sebenarnya itu juga melatih untuk cara berpikir sebenarnya gitu ya. Artinya adalah bahwa sekali lagi saya pernah mengucapkan juga bahwa tugas ataupun menulis tesis ini adalah hanya, saya nyebutnya dengan hanya sarana untuk kita melatih cara berpikir ya logis, sistematis ya, tentu saja nanti adalah empiris gitu ya. Jadi ya yang penting udah paham tadi ya. Kenapa? Karena beberapa itu bisa didelegasikan ya, mengumpulkan data, kemudian analisis data, ya, kemudian juga editing gitu ya, bisa tuh. Jadi ketika ketika kita menulis awal, baik para press ataupun menulis itu ya, pikirkan bahwa ada proses editing ya, ada proses edit, kita perbaiki terus gitu ya. Saya pengalaman kemarin apa namanya, ada ngedit juga 3 tesis itu ya dalam 1 hari itu, kerasa banget juga gitu, artinya oh seperti ini seperti ini seperti ini, yang penting alurnya itu benar, kemudian juga dari sisi apa, typing error-nya itu juga sudah benar juga. Ya, jadi tenang aja Ustaz Muslim, Ustaz Mustafa juga nih, saya yakin bisa nih ya, tinggal apa nih yang kebingungan apa, mungkin bagi waktunya atau mungkin bahkan nggak tahu dari mana, termasuk Bu Musyati juga kan kemarin udah ini ya, udah tesis kan ya? Udah siap katanya? Insya Allah Pak Dokter. Ya, Masih belajar Pak Dokter. iyalah sama-sama. Nanti kalau ada masalah atau apa nanti boleh ditanyakan ya. Baik, terima kasih. Mungkin saya masuk ke ini dulu saja sedikit ya terkait dengan mata kuliah kita, yaitu di pengembangan strategi pembelajaran dan juga media ya. Pembelajaran tentu saja PAI berbasis ICT. Ya, saya ulang-ulang bahwa ICT ini adalah sebuah wasilah atau media sehingga tidak menggunakan itu pun tidak ada masalah. Menolak ICT pun juga tidak makruh juga gitu ya, tidak makruh berarti tidak haram juga gitu. Jadi tidak apa-apa juga, itu hanya bagi wasilah, dan tetapi memang faktanya sekarang seperti itu. Berbagai pengembangan yang ada ternyata ya memang memudahkan untuk proses pembelajaran, termasuk juga media yang kita gunakan hari ini, termasuk juga strategi yang digunakan oleh masing-masing dosen itu pasti berbeda ya, dimulai dari tadi penggunaan media atau strateginya di dalamnya menggunakan media dengan PowerPoint ya, kemudian juga strateginya menggunakan media misalnya dengan WhatsApp gitu ya, kemudian juga dengan media-media ICT lainnya, itu sejatinya adalah untuk mencapai tujuan. Jadi ya wasilah ya, kemudian ada goals utamanya. Nah, kemudian kita kemarin juga kita di sini di mata kuliah ini pengembangan untuk strategi dan media pembelajaran juga PAI, bukan hanya di PAI saja, tetapi semua sudah paham bahwa secara definitif mata kuliah kita adalah khusus untuk pengembangan strategi dan media pembelajaran PAI berbasis ICT. Tapi kemudian di sini karena sebagian besar adalah asatidzah, sebagian besar adalah ustaz gitu ya. Jadi kita ingin leverage, kita ingin luaskan lagi menjadi dakwah, menjadi bagaimana menyebarkan Islam, mengajak kebaikan, yang mencegah dari segala bentuk kemungkaran dengan pendekatan atau dengan menggunakan ICT ya, dengan menggunakan information communication technology ya, termasuk Ustaz Muslihuddin misalnya sudah punya akun YouTube gitu ya, Ustaz Mustafa juga, Ustaz Juni juga gitu ya, atau mungkin punya juga minimal banget itu grup WhatsApp lah gitu ya. Grup WhatsApp saya yakin beberapa itu ada yang rajin membuat 1 hari 1 hadis gitu kan ya, kemudian 1 ayat Al-Quran, kemudian juga mungkin ada
apa ya, ada misalnya itu renungan subuh gitu ya, ada mungkin mutiara pagi dan lain sebagainya. Intinya adalah setiap hari ada beberapa orang yang konsisten menyebarkan kebaikan. Ada juga yang produksi sendiri, ada juga yang memang hanya nge-share dari orang lain. Kedua-duanya itu baik gitu ya, tetapi mungkin levelnya ketika kita bisa memproduksi bahasanya ya, kita bisa membuat sendiri gitu ya setiap hari dan konsisten, saya rasa itu sangat mungkin sekali ya. Misalnya program satu hari satu ayat pendidikan ya, atau satu hari satu hadis tentang pendidikan Islam ya, atau secara umum gitu ya. Nah itu akan lebih menarik. Nah di situ sebenarnya fungsi dari mata kuliah kita ini. Nah saya juga ingin lebih banyak ke diskusi karena sebagian ini adalah ustadz dan ustazah, dan termasuk juga sebenarnya bukan hanya dari sisi istilahnya itu hasilnya ya, karena ini kita karena memang kita ini adalah akademik sehingga teorinya ya, atau lebih tepatnya itu adalah ide-ide dan gagasan-gagasannya gitu ya. Misalnya di awal misalnya TikTok gitu ya kan, isinya itu joget-joget semuanya. Nah kemudian ada orang tuh yang punya pikiran, wih kenapa nggak dakwah gitu ya, kenapa nggak baca Al-Quran, kenapa nggak tausiah, kenapa nggak mungkin pesan-pesan keislaman. Nah itu yang disebut kita cakupan dari strategi ya, dan juga media pembelajaran atau media dakwah Islam menggunakan ICT. YouTube juga sama ya, dan ini memang apa ya, pola-pola untuk ide-ide itu yang justru sangat penting. Jadi bukan hanya eksekusi, mungkin kita nggak tahu gitu ya eksekusinya itu seperti apa. Ya, tapi faktanya bahwa oh ini bisa dilakukan gitu ya, ini bisa dilakukan. Ya dulu ingat sekali tuh waktu pertama kali YouTube itu muncul, ada gitu isinya itu nggak ada yang bagus gitu ya, isinya nggak ada yang bagus gitu. Tapi setelah ada ya, kemudian juga berkembang, akhirnya sekarang di YouTube itu ya banyak sekali gitu ya, termasuk juga di Instagram. Ya Instagram dulu tuh gambarnya ya gambar-gambarnya yang nggak bermanfaat gitu, tapi sekarang itu sangat luar biasa, termasuk juga Zoom ini. Zoom ini mungkin dulu itu ya hanya untuk rapat, untuk mungkin hanya kuliah-kuliah biasa, tapi dengan dakwah, dengan berbagai hal, itu juga menjadi bagian. Jadi maksud saya mata kuliah kita ini adalah memang mengajak kita untuk berpikir, menuangkan ide dan gagasan, kemudian nantinya bisa diimplementasikan ya di tengah masyarakat. Tujuannya adalah atau programnya adalah dakwah atau menyampaikan kebenaran kepada masyarakat dunia menggunakan ya kebetulan ICT ya. Sebenarnya selain ICT bisa juga sangat mungkin gitu ya. Kira-kira dakwah yang mungkin belum terfikirkan oleh orang lain gitu ya. Saya boleh nanya juga nih, karena tadi ya, karena ini sebagian juga ustadz dan mungkin nggak semua juga jadi guru. Kalau kayak seperti mungkin ada beberapa di sini yang sudah menjadi guru ya udah biasa, tapi kita berpikirnya bukan hanya guru saja, gitu ya, bukan hanya guru saja. Oke, saya mau nanya ke Ustadz Muslihuddin sebagai senior nih ya, Ustadz Muslihuddin. Mungkin ada ide dan gagasan terkait dengan wasilah dakwah yang belum terfikirkan oleh orang lain, tapi kemudian menjadi original dari Ustadz Muslihuddin, terutama cara atau strategi dan media, atau mungkin pernah dengar dari orang lain tapi masih samar-samar gitu ya, masih samar-samar ini baik menggunakan teknologi ataupun hanya tadi retorika, ataupun juga sesuatu yang mungkin orang anggap aneh nih, kayaknya nggak bisa gitu kan. Nggak bisa nih misalnya, yang kemarin dan mungkin banyak orang nggak setuju gitu. Kalau nggak setujunya banyak dan nggak baik ya mungkin itu berarti nggak baik gitu ya. Misalnya kemarin itu ada salah satu ustadz gitu ya yang mengatakan bahwa konser ini ya apa namanya, ya biarkan saja gitu ya. Kenapa? Karena katanya dia itu mendapatkan hidayah itu justru di tengah konser itu katanya gitu ya. Nah ya mungkin itu subjektif, tapi mungkin itu kan karena memang backgroundnya bukan bukan ustaz lah ya gitu ya. Tapi kalau sebagai ustadz nih, ya silakan Ustaz Nurdin. Satu atau dua ide tentang metode dakwah yang mungkin belum banyak dilakukan oleh orang lain. Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan metode dakwah itu, Mhm. kalau saya ada di antaranya terkait dengan ada salah satu asnaf di dalam zakat itu asnaf riqab. Rekap, betul. Nah, yang sementara ini seolah-olah riqab itu sudah tidak ada lagi. Mhm. Yang sesungguhnya sekarang ini banyak sesungguhnya yang masih riqab. Mhm. Dalam hal ini salah satu yang pernah saya lakukan dengan teman-teman di Papua. Mhm. Kami diantaranya berdakwah memasuki ke lokalisasi. Dan Mhm. ternyata di lokalisasi itu banyak diantaranya yang mereka terjebak di sana, kemudian Mhm. terlilit utang oleh geremoknya, dan akhirnya Betul. mereka tidak bisa keluar Mhm. karena karena tergadaikan, dan mereka Betul. akhirnya menjadi budak di situ. Mhm. Nah, dalam hal ini tentunya yang menjadi pemikiran saya itu adalah bahwa asnaf riqab itu sesungguhnya sekarang ini sebenarnya untuk di sebagian lapisan masyarakat itu masih ada, hanya saja kitanya yang seringkali justru tidak berikan kurang aktif untuk mendapatkan itu. Sehingga di antaranya yang pernah di antara yang pernah saya lakukan Mhm. dengan teman-teman itu banyak melarikan istri orang ketika di Papua itu. Hmm. Ya, 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 ya. Karena ya para perempuan yang notabene itu sudah menjadi istri orang, kemudian terjebak di sana gitu, kemudian Mhm. kita kembalikan ke tengah-tengah keluarganya dan Hmm. kita larikan, eh, ya kita biayai dari sisi tiketnya, kemudian seluruhnya, sampai akhirnya dia kembali ke kampung halamannya. Dan diantaranya gitu, sesungguhnya untuk asnaf riqab ini memerlukan biaya yang tidak kecil Betul. sesungguhnya, Mhm. memerlukan biaya yang tidak kecil. Dan segmen riqab ini sesungguhnya di tengah-tengah kita masih masih boleh dikatakan masih banyak gitu. Betul. Itu mungkin Oke, yang ya ya ini kan dulu ya. Oke, terima kasih. Tadi juga saya bayangkan sebenarnya makna Rikob itu kan dalam tawanan perang gitu ya. Tadi termasuk juga kalau sekarang misalnya tuh di Palestina itu juga masih cukup banyak gitu ya. Atau mungkin yang juga agak sedikit ini tadi yang di penjara juga itu juga mad'u juga gitu ya. Kemudian tadi kalau Rikobnya adalah orang-orang yang memang tersandra dengan utangnya gitu, itu betul ya. Itu sebenarnya bukan hanya di Papua ya, misalnya ya kalau kita itu di Batam gitu ya, termasuk kemarin ada beberapa selebriti itu yang membebaskan beberapa TKW yang di Malaysia juga gitu ya. Walaupun itu juga kalau secara asnaf bisa dua sih, bisa istilahnya itu Ibnu Sabil juga gitu kan, karena mereka ke sana pulang nggak punya duit gitu kan, jadi untuk mengembalikannya, tapi rekopnya juga ada karena beberapa mereka itu terikat dengan kontrak gitu ya. Tapi kalau tadi dilarikan berarti bayar nggak ke ini itu? Kalau harusnya uang itu dari uang zakat itu kalau bayar karena kan harus menggantikan ya yang sandraannya itu gitu kan ya. Kalau tadi untuk pulangnya itu berarti bisa pakai Ibu Sabil sebenarnya itu. Tapi nggak apa-apa, itu idenya sudah ketemu Ustaz Musli. Saya nggak ke sana. Tapi yang paling penting karena kita adalah strategi dan media gitu ya. Jadi kira-kira strateginya seperti apa nih gitu ya. Misalnya tadi oke, strategi pertama itu adalah memang membawa mereka pulang gitu ya, membawa mereka pulang gitu. Tapi kan itu mungkin nggak semuanya. Ada nggak strategi lain yang dibilang misalnya mereka masih tetap di sana tuh, tapi kita pengen mendakwahi mereka gitu. Kayak gimana tuh yang mungkin pengalaman yang pernah dilakukan ini? ya tentunya untuk mengeluarkan mereka sebenarnya tidak simpel. Itu Betul, betul. sudah melalui proses yang cukup Mm-mm. panjang gitu, Betul. cukup panjang. Nah, alhamdulillah kalau di antaranya yang teman-teman lakukan itu karena ada di antara teman-teman itu menjadi penyuluh kesehatan. Hmm. Kemudian masuk ke tengah mereka, maka memberikan penyuluhan terkait dengan kesehatan Hmm. kesehatan reproduksi. Betul, paham. Tuh, kemudian cerita berbicara kesehatan reproduksi, kemudian berlanjut, dan Mhm. akhirnya terbuka sesungguhnya permasalahan mereka itu ada di mana. Mhm. 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 Berarti Proses tadi melarikan
melarikan Istri istri orang. orang itu, Heeh. akhirnya kan kita pun akhirnya tidak dengan germonya pun tidak ada istilah pembayaran dengan mereka. Ya kalau Hmm. ada pembayaran dengan mereka artinya akan ketahuan kalau kita melarikan istri orang. Oh, berarti berarti ini makanya tadi bukan recopnya itu berarti memang diambil gitu ya, artinya lari gitu ya. Bil paksa oleh kita. Iya dipaksa, iya diambil paksa. Ya itu bagian dari metode juga lah karena untuk kebaikan gitu ya. Oke, tapi tadi satu belum dijawab, Ustadz Musli. Tadi kira-kira nih, itu kan mungkin tadi tujuan akhir ketika sudah orang itu sudah kembali ke keluarganya itu kan berarti kan udah selesai nih ya. Mungkin adalah pembinaan berikutnya gitu. Tapi ada nggak pembinaan-pembinaan yang dia masih ada di situ gitu? Ya entah dia itu istilahnya entah dia itu memang tersandra atau mungkin juga karena memang profesinya gitu. Ya, ada tetap pembinaan itu tetap ada dilakukan Mhm. sekalipun gitu ada pengalaman yang sedikit Tidak lucu enak ya. dan pahit gitu. Pastilah, namanya dakwah pasti seperti itu, insya Allah. Heeh. Teman itu justru ketika berdakwah di tengah-tengah mereka dan ada yang mereka yang sudah menikmati kehidupan itu. Nah, Hmm. kemudian cuman sementara menyampaikan materinya itu normatif. Bagaimana Mhm. mereka rajin sholat, mereka membaca Mhm. Al-Quran, dan segala macamnya. Nah, Mhm. 1 bulan kemudian ketika mengadakan pengajian lagi, nah Mhm. kemudian yang sudah menjadi habit gitu, tinggal Mhm. di sana, kemudian mengatakan, Alhamdulillah terima kasih banyak Pak Ustadz katanya, atas arahannya, dengan setelahnya kami rajin ngaji, setelahnya kami rajin tahajud, tamu kami tambah banyak. Iya betul. Dia pakai jilbab juga gitu kali ya. Sama pakai jilbab kan Kalimatnya, tambah ini tamu gitu kami ya. tambah banyak katanya, sampai membuat teman saya kapok. Nah, ya betul betul. Oke. Ya paham ya memang seperti itu sih beberapa tapi kan tadi tetap tetap saja ya nggak boleh kapok juga sebenarnya. Mungkin dia kapok tapi secara lembaga atau secara orang lain, secara ruhnya itu, ruh dakwanya itu tetap saja harus berlanjut dan mungkin memang betul sih nggak salah juga kalau dia itu kapok gitu karena gimana nih gitu kan ya. Tapi kan tetap berjalan. Mungkin tadi dengan media lain nggak perlu ya tadi maksud saya itu adalah strategi-strategi yang mungkin tidak perlu datang ke sana gitu ya, tapi dengan berbagai media yang mereka gunakan atau mungkin dengan kayak semacam kalau itu di peer review-nya gitu. Jadi beberapa orang yang berpengaruh atau mungkin beberapa orang gitu kan. Itu juga memang bagian dari strategi dan juga media. Tapi itu luar biasa saat Pak Musli ya. Termasuk tadi yang tadi saya kepikirkan itu adalah yang memang yang di penjara dan ini cukup banyak juga. Ada teman juga di Singapura itu yang ya bukan kerjanya artinya beliau jadi relawan untuk dakwah di penjara di Singapura juga gitu ya. Jadi mereka ternyata orang Indonesianya banyak juga di sana gitu ya. Yang mereka butuh sentuhan ini ya. Nah, nanti termasuk juga tadi ada di penjara-penjara yang memang itu dia tadi definisi dari Rikop, tapi kita fokus memang kepada dakwah. Terima kasih Ustaz Muslihuddin. Saya ke Ustaz Mustafa nih. Tadi yang belum tersentuh, yang tadi saya kasih contoh itu misalnya adalah dakwah untuk artis-artis yang hijrah misalnya. Itu kan perlu metode tuh. Itu kan jadi satu disertasi dan doktoralnya salah satu selebritis itu ya yang dia di UIN Jakarta itu disertasinya tentang metode dakwah untuk artis yang hijrah. Kayaknya kalau ke Ustadz Mustafa nanya tentang gimana nih dakwah di parlemen nih kayaknya nih. Atau mungkin untuk ini seperti apa? Saya akan mungkin, tapi ini ya agak sedikit beda. Mungkin yang belum pernah terpikirkan orang. Jadi pertanyaannya saya ulang lagi adalah jelaskan tentang strategi ya menggunakan media ataupun tidak dakwah ya yang mungkin belum terpikirkan oleh orang lain atau masih sedikit atau mungkin masih samar-samar. Silakan Ustaz Mustafa. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya, Pak Dokter. Nah, jadi dakwah ya, tentang dakwah ini memang apa dimanapun dan dalam keadaan apapun itu memang harus dijalankan ya. Betul. Nabi Yusuf pernah berdakwah di penjara, gitu kan, Betul. sebagai narapidana, gitu kan. Atau Nabi Syuaib berdakwah di kalangan pedagang, gitu ya.
dalam kondisi pedagang untuk memastikan para pedagang itu berjualan, berdagang sesuai dengan hukum-hukum Allah ya, tidak merugikan. Di dalam berdakwah ini prinsipnya adalah seperti apa itu, awalnya itu harus menarik dulu ya, menarik, membuat senang gitu ya, membuat senang. Nah, kalau dulu Wali Songo itu kan dengan pertunjukan-pertunjukan seni gitu ya. Nah, ini juga sebuah ide yang spektakuler ya. Seni yang sebelumnya adalah identik dengan najis dan kesirikan, tiba-tiba dijadikan sarana untuk dakwah gitu ya. Kita juga sama sekarang yang paling disukai anak-anak momennya bola gitu ya. Bola ini kan kita bisa berdakwah via bola dengan apa namanya, membuat klub-klub anak main bola terus bareng gitu ya. Ya apa itu kalau lagi ada Piala Dunia gitu nonton Sujud syukur gitu ya kan. apa ya, itu intinya kan sebenarnya gimana kita dekat gitu ya, dakwah ini dekat dan kemudian setelah dekat kita masuk ke dalam pikiran mereka lewat apa yang mereka sukai gitu ya, lewat apa yang mereka senangi. Artinya konsep dakwah ini kan gitu ya, kan jangan dipersulit, buat mereka bahagia, jangan dibuat mereka susah dan seterusnya. Itu untuk awalan ya. Tentu nanti bagi mereka yang sudah mendalami, menjiwai, berkorban itu tidak sulit gitu ya. Tapi tentu ini tidak mudah bagi orang-orang yang baru mengenal dakwah. Bagi mereka yang sudah tentu bisa berkorban, bahkan berjihad gitu, bahkan sudah sampai pada tahapan sa'an takrahu say'an fa huwa khairul lakum. Boleh jadi kan itu padahal itu lebih baik. Artinya itu tentu ada tahapannya nanti. Nah, tetapi di awal-awal tentu kita mencari ya hal-hal yang memudahkan ya. Kampung umpamanya ngariung bareng, ngaliwat. Nah, ya ini membuat kita dekat aja. Ya, saya juga di kampung ini kan ya umpamanya orang bekas supir, terus tatoan gitu ya, angkat jadi DKM masjid gitu ya. Ya, angkat-angkat keberaniannya, kita angkat-angkat apanya, powernya, kemudian kita dorong untuk menjadi aktif di masjid dan alhamdulillah sampai sekarang dia menjadi ketua DKM dan ya relatif menjadi baik di tengah keluarganya. Tapi awalnya tuh dengan apa yang dia sukai dulu ya, ngariung bareng, ngaliwat bersama kayak gitu awalnya ya. Tentu titik masuknya dakwah kan tidak sama ya. Tiap orang punya titik masuk yang berbeda satu sama lain ya. Sehingga ketika kita mendekati orang-orang tertentu ya kita pelajari apa yang paling dia sukai dan kita gunakan media yang dia sukai itu sebagai cara untuk menggait ya, orang tersebut ya. Mungkin ya kelompok mancing mania bisa aja kita hadir gitu ya. Bismillah dulu ya sebelum masuk ini mancingnya gitu ya. Nah, ya. Betul. Nah ini saya kira demikian, Dokter ya. Oke, mungkin ini punten Ustaz Mustafa agak mungkin punya ide gagasan baru brilian gitu ya, yang lebih spesifik gitu ya, baik dari sisi objeknya itu mad'unya itu komunitas yang seperti apa, ataupun juga strateginya lebih spesifik, atau mungkin media atau muatannya ya.
media ataupun muatan itu artinya kontennya nih, gitu ya. Nanti saya tanya ke Bu Seti juga nih, dari seorang ya ibu-ibu gitu ya, kira-kira seperti apa nih yang mungkin yang inilah karena kita pengennya di level master itu ada pengembangan, ada inovasi ke komunitas mana yang belum, atau medianya apa yang yang belum pernah dilakukan. Misalnya tadi yang dulu pernah kita bicara tuh, kira-kira sekarang ini anak-anak itu kan ini dengan gadget gitu ya. Berarti gimana caranya ya dakwah untuk orang yang inian dengan gadget itu, ya. Nah, misalnya nih ya, misalnya orang yang punya uang gitu ya, artinya itu uang itu bisa disodakohkan untuk misalnya membuat iklan dakwah. Ya, ini pernah diberikan tuh. Jadi iklan dakwah itu jadi iklan di YouTube atau apa tuh, iklannya itu dakwah dan bukan jualan gitu, bukan jualan, bukan juga itu memang murni dakwah. Jadi dakwahnya itu dia berbayar, atau mungkin dakwah itu di broadcast ya ke berbagai grup, ke berbagai itu, dan itu rutin gitu. Sama seperti analoginya itu seperti apa ya, hoax gitu ya, atau mungkin juga penipuan-penipuan gitu ya, penipuan di ya di beberapa media sosial, tapi isinya itu dakwah gitu. Itu kan masif gitu kan. Nah, silakan sama-sama dalam 1-2 menit nih, kira-kira kemana, seperti apa medianya apa, atau mungkin yang belum apa yang belum pernah terfikirkan, misalnya dakwah ke ini astronot misalnya gitu kan ya. Gimana di sana sholatnya dan sebagainya, silakan. Ya, mungkin kalau di sekarang kalangan milenial nih, anak-anak ini, generasi Z ini ya, udah tidak bisa dipisahkan dari gadget ya. Dan mereka tertarik dengan yang sifatnya itu main ya, permainan gitu. Mungkin bisa kita rancang permainan yang kemudian punya nilai-nilai dakwah gitu, atau sejarah para pejuang muslim itu masuk di dalam Mobile Legend gitu, dimasukkan tokoh-tokoh gitu ya. Jadi panutan baru gitu ya. Si Mobile Legend ini hebat nih, namanya Khalid gitu ya. Umar gitu ya, Khalid ya. Ini Umar. Artinya ya banyak sih peluang-peluang ini, dan ya kan beberapa waktu yang lalu ketika remaja ditanya dari mana belajar agama, 70% itu dari YouTube gitu. Artinya ini sudah kenyataan, ada pergeseran ya, pergeseran bukan pergeseran nilai, tapi pergeseran itijah dan cara ya. Betul. Sehingga pengajian di masjid yang tatap muka ini memang yang nggak laku gitu untuk kalangan orang tua, paling yang laku ibu-ibu aja. Itu pun arisan gitu ya, sama jualan. Tapi yang via tadi kan bisa dimasukkan di game ya. Ya, tentu kalau ceramah kan sudah umum dilakukan ya. Nah, ini saya kira juga bisa menjadi apa ya, setidaknya menyusupkan pintu hidayah lewat apa yang mereka senangi. Wallahualam. Ya, oke. Idenya sudah didapatkan. Berarti memang jadi kita ini memang sebagian di akademisi itu memang tidak selamanya memang sampai pada level aplikasi, ya ide dan gagasan pun menurut saya itu adalah sesuatu yang penting. Nanti mungkin bagian orang lain lagi yang akan mengaplikasikan gitu ya. Jadi kita punya ide misalnya tadi ke Mobile Legend misalnya gitu, tokoh-tokohnya sampai kepada mungkin apa ya tadi lokasinya, tempatnya, termasuk musuhnya dan sebagainya itu sangat mungkin sekali ya. Tapi tadi terkait dengan YouTube, mungkin saya baik lagi nanya ke siapa dulu nih ya, ke Ustaz Muslim, dua-duanya nih, Ustaz Muslim dengan Ustaz Mustafa, nanti gantian siapa Abu Musa nanti sebentar. Oke, pertanyaannya gini, bahwa faktanya tadi adalah bahwa YouTube itu menjadi media ya untuk ini, bukan strategi, tapi ada nggak tips atau triks gitu ya, selain mungkin beberapa itu kan memang terbawa dengan nama besar atau mungkin yang terkenal gitu ya, dakwah di YouTube itu yang mungkin bisa menarik perhatian ya. Mungkin kadang-kadang kalau orang itu bisa jadi, kalau orang anak muda tuh bisa mungkin bahasa itu cara gila gitu ya.
Gila. Jadi yang mungkin out of the box gitu. Apa kita hanya ceramah biasa saja atau pakai apa gitu. Saya kasih contoh ya, yang dulu pernah saya bilang itu misalnya Gustaki misalnya kan. Gustaki itu di awal-awal tuh sangat apa ya, populer sekali karena yang menggunakan media, kemudian menggunakan teknologi, kemudian juga tadi menggunakan animasi dalam beberapa dakwahnya, termasuk juga dakwahnya itu adalah singkat gitu ya. Ustaz Muslihuddin, dalam 1 menit nih, kira-kira seperti apa sih dakwah di YouTube nih? Saya belum lihat nih Ustaz Muslihuddin di YouTube, kayak banyak banget ya. Ustaz Mustafa juga banyak nih. Seperti apa di YouTube nih kira-kira? Kita ke strategi nih. Silakan, karena didik juga tadi anak milenial juga. Seperti apa Ustaz Muslihuddin? Silakan. Untuk di YouTube sebenarnya bukan hanya di YouTube saja, tapi Betul. secara pakem umum bahwa dakwah itu maqalla wa dalla. Kalimat yang lebih disukai itu adalah maqalla wa dalla, singkat tapi padat gitu, berisi Padat, gitu. betul. Sehingga tidak bertele-tele, dan kalau dengan durasi yang cukup panjang biasanya justru cenderung diabaikan gitu. Nah, mungkin salah satu strategi yang ini yang ada konten YouTube yang saya ikuti atau bahkan dia masuknya di Instagram juga, ada Syekh Rashid Al-Hulaibah. Beliau hanya setiap harinya membacakan 1 hadis saja, tidak banyak gitu. 1 hadis, kemudian ayat Al-Quran hanya 1 halaman, sudah begitu saja, terus berulang setiap hari begitu. Tapi justru itu yang kemudian memberikan asar gitu. Maqalla wa dallanya itu dapat di situ. Tadi terinspirasi dengan yang disampaikan oleh Pak Dokter terkait dengan setiap hari 1 ayat pendidikan gitu. Sehingga saya terpikirkan juga ini untuk mencoba untuk dimulai. Misalkan kajian Riyadhus Shalihin 1 hari 1 hadis. Betul. Dan nggak usah berlama-lama, mungkin hanya mengambil waktu durasinya hanya 3 menit atau 5 menit paling panjang. Betul. Mungkin itu saja, Pak Dokter. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan jadi inspirasi ya. Nanti ditunggu Ustaz Muslihuddin untuk kiranya nanti saya subscribe gitu ya. Jadi betul 5 menit kalau di snack video di TikTok dan sebagainya itu hanya 1 detik, bahkan 1 detik 1 menit ya. Ada yang hanya 15 detik, itu harus langsung gitu ya. Saya pernah coba buat beberapa kali itu, ya sebenarnya kita enak juga sih, jadi nggak terlalu panjang, tapi langsung memang to the point gitu ya. Jadi assalamualaikum, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd, langsung ke kontennya. Udah ketemu ya, itu sudah cukup bagus ya. Jadi ada tokoh yang melakukan seperti itu. Ada juga di grup saya itu, yang grup Majelis Menulis itu, Profesor Dr. Ajmain bin Safar, itu beliau setiap hari itu rajin sekali, udah hampir beberapa tahun ini, itu beliau melakukan yang 1 hari 1 hadis itu, a day a hadis, ahad namanya itu rajin sekali, jadi buku sekarang itu, kontinuitas dan juga ketelatenan dan juga istiqomahnya itu yang paling penting juga gitu. Terima kasih Ustaz Musli. Kita pindah lagi ke di sini ada Ustaz Taudi ini juga, dan ada Bu Muset. Saya mau tanya dulu ke Bu Muset ini. Oh iya, Bu Muset mau buat ini dulu, mau buat apa namanya presentasi yang tadi bisa disetelkan tidak? Kita